menginformasikan tentang HIV atau AIDS. Perkenalkan, nama saya Fani Permana Mamun, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Ristanti Dwi Firani, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nafisa, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Safira Permatasari, absen 32. Perkenalkan, nama saya Serli Dwi Irmayani, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Siti Anikasari, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Windianti Retnasari, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Hartinodisa Malia, nomor absen 8. Pengertian HIV atau AIDS. Pengertian HIV atau kepanjangan dari Human Immune Deficiency Virus adalah infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini secara spesifik menyerang sel CD4 yang menjadi bagian penting dalam perlawanan infeksi. Hilangnya sel CD4 akan melemahkan fungsi sistem imun tubuh manusia secara drastis. Akibatnya, HIV akan membuat tubuh Anda rentan mengalami berbagai penyakit invasi dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan patogen merugikan lainnya. Sering dikira sebagai satu kesatuan. HIV dan AIDS adalah kondisi berbeda, meski begitu keduanya memang saling berhubungan. AIDS adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis lain seperti kanker dan berbagai infeksi oportunistik yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Sederhananya, infeksi HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. Jika infeksi virus ini dalam jangka panjang tidak diobati dengan tepat, Anda akan berisiko lebih tinggi mengalami AIDS. Gejala HIV yaitu flu seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemudian penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau kekeringatan saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Penyebab HIV atau AIDS. 1. Hubungan seksual. Jalur penularan virus umumnya terjadi dari hubungan seks tanpa kondom, penetrasi vagina, seks oral, dan anal. Biasanya, perempuan remaja cenderung lebih beresiko terinfeksi HIV karena selaput vagina tipis, sehingga rentan lecet dan terluka dibandingkan wanita dewasa. Penularan lewat seks anal juga termasuk lebih rentan karena jaringan anus tidak memiliki lapisan pelindung layaknya vagina, sehingga lebih mudah sobek akibat gesekan. 2. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Selain dari paparan antar cairan dengan luka lewat aktivitas seks, penularan HIV juga dapat terjadi jika cairan terinfeksi tersebut disuntikan langsung ke pembuluh darah. Faktor risiko HIV atau AIDS. Setiap orang terlepas dari usia, jenis kelamin, dan orientasi seksualnya bisa terinfeksi HIV. Namun beberapa orang lebih berisiko untuk menjangkit penyakit ini apabila memiliki faktor seperti ini. Melakukan hubungan intim yang berisiko menyebabkan paparan penyakit menular seksual seperti seks tanpa kondom atau seks anal. Komplikasi HIV atau AIDS. Komplikasi dari infeksi virus human immunodefisiency virus adalah penyakit AIDS. Artinya, AIDS menjadi kondisi lanjut dari infeksi HIV. Infeksi virus ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga bisa menyebabkan berbagai infeksi lainnya. Jika Anda juga memiliki AIDS, Anda mungkin memiliki beberapa komplikasi kondisi yang cukup parah seperti 1. Kanker, 2. Tuberkulosis, 3. Sitomegalovirus, 4. Candidiasis, 5. Cryptococcus meningitis, 6. Toxoplasmosis, 7. Cryptosporidiosis. Diagnosis HIV atau AIDS. Mendiagnosis penyakit ini biasanya akan dilakukan dengan tes darah. Ini adalah cara yang paling memungkinkan untuk dokter memeriksa sekaligus menentukan apakah Anda terinfeksi HIV atau tidak. Keakuratan tes tergantung pada waktu paparan terakhir HIV, misalnya kapan terakhir kali berhubungan seks tanpa kondom atau berbagi jarum suntik dengan orang yang terinfeksi. Jika Anda pernah melakukan berbagai tindakan berisiko, Anda bisa saja terinfeksi. Meski begitu, butuh waktu sekitar 3 bulan setelah paparan pertama untuk antibodi human immunodefisiency virus bisa terdeteksi dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, lebih baik melakukan tes HIV untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda secara pasti. Jika hasil tes Anda positif atau reaktif, tandanya Anda memiliki antibodi HIV dan memiliki infeksi penyakit tersebut. Meski positif HIV, namun belum berarti Anda juga memiliki AIDS. Tidak ada yang tahu pasti kapan seseorang terinfeksi virus HIV akan mengalami AIDS. Jika hasil tes HIV negatif, artinya di dalam tubuh Anda tidak memiliki antibodi human immunodefisiency virus. Pengobatan HIV atau AIDS. Hingga saat ini belum ada obat yang dapat menghilangkan sepenuhnya infeksi virus HIV dari dalam tubuh. Namun, gejala penyakit bisa dikendalikan dan sistem imun dapat ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral atau ARV. Terapi ARV tidak dapat membasmi virus seluruhnya, tetapi bisa membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Setiap pengidap HIV bisa hidup sehat dan menjalani aktivitas secara normal selama menjalani pengobatan antiretroviral. Selain itu, mengikuti pengobatan juga membantu mengurangi risiko penularan terutama pada orang-orang terdekat. Terapi ARV terdiri dari penggunaan sekumpulan obat antiviral yang dapat mengurangi jumlah virus HIV.
di dalam tubuh dengan menghambat virus memperbanyak diri. Berkurangnya virus memberi kesempatan bagi sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus yang menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Dengan begitu, jumlah virus di dalam tubuh dapat terkendali dan infeksi tidak menimbulkan gejala. Di samping itu, jumlah virus yang rendah membuat kemungkinan risiko penularan ke orang lain pun semakin berkurang. Anda biasanya diminta untuk menjalani pengobatan ARV segera mungkin setelah terinfeksi HIV. Terlebih jika sedang dalam kondisi berikut: hamil, memiliki infeksi oportunistik, memiliki gejala yang parah, jumlah sel CD4 di bawah 350, memiliki penyakit ginjal akibat HIV, sedang dirawat karena hepatitis B atau C. Dalam terapi ART, ada banyak obat untuk HIV yang biasanya dikombinasikan sesuai dengan kegunaannya. Beberapa jenis obat antiretroviral adalah lopinavir, ritonavir, sidofudine, lamivudine. Pemilihan jenis pengobatan akan berbeda untuk setiap orang karena perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Dokterlah yang akan menentukan regimen yang tepat untuk Anda. Cara pencegahan HIV. 1. Hindari seks bebas. Seks bebas memang sangat dilarang, terlebih jika bergonta-ganti pasangan. 2. Jangan gunakan jarum bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan adalah jangan gunakan jarum secara bergantian. 3. Menggunakan kondom. 4. Perhatikan luka yang terbuka. 6. Lakukan vaksin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum